Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat tuan rumah Bapak Bahrul Amik selaku Ketua Senat yang tadi memimpin sidang. Mas Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bapak Profesor Dr. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beserta Ibu yang selalu diajak kemana-mana oleh Pak Anwar. Manten baru. Saudara Komisioner Komisi Yudisial, Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewanta. Lalu ada juga para akademisi, Rektor Unair, Profesor Muhammad Nasih, Rektor Universitas Andalas, Profesor Yuliandri, Rektor UII Yogyakarta, itu bersembunyi di belakang, Profesor Fathul Wahid. Kemudian ada sahabat saya, Profesor Dr. Suko Wiono, dulu wakil saya di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara. Beliau adalah guru besar di Universitas Negeri Malang. Kemudian Bapak Dirjen Dikti, tentu saja Pak Dirjen Dikti Riset dan Teknologi, Profesor Insinyur An-Nizam, yang sekaligus di sini ada Ibu Diah selaku pimpinan LL Dikti, dan para pejabat ini tadi yang sudah sebut, yang belum disebut ada juga Pak Zainal Fatah, Sekjen PUPR. Kemudian yang lain-lain, semuanya para hadirin sekalian saya hormati. Saya tidak memberi sambutan, tapi saya ingin memberi nasihat kepada adik saya. Begini, memperoleh jabatan guru besar itu tidak sulit. Sama sekali tidak sulit asal kita mau. Begitupun di bidang ilmu hukum. Di bidang ilmu hukum itu yang terpenting bukan ilmunya. Karena ilmu itu menjadi guru besar atau tidak menjadi guru besar sekarang mudah sekali diakses di internet. Apa yang sulit? Yang sulit itu adalah membangun integritas moral. Itu yang penting. Kalau ilmu sih gampang kita. Terkadang mahasiswa itu kalau mendengar kuliah, dosen baru ngomong satu, mahasiswa sudah buka internet ketemu lebih cepat taunya daripada penjelasan dosennya. Gampang kalau ilmu itu. Literatur sekarang banyak, enggak kayak dulu gitu. Tapi yang terpenting adalah integritas moral, kejujuran, keberanian, dan ketegasan di dalam menegakkan hukum. Karena sekarang ini di Indonesia banyak sekali sarjana hukum, tetapi masalah hukum itu menjadi satu masalah, menjadi salah satu penyakit yang paling besar di Indonesia ini. Tadi saya berdiskusi ringkas dengan Profesor Mukti Fajar. Kalau ini pernyataan saya, kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik, dengan benar, maka 50% seluruh persoalan bangsa ini selesai. Ya. Sisanya itu ad hoc saja, kecil-kecil. Ekonomi, kalau hukumnya bagus, ekonomi bagus. Infrastruktur, kehidupan lain, perdagangan apa, semualah akan bagus kalau penegakan hukumnya bagus. Yang lain itu ad hoc, kecil-kecil gitu. Nah, oleh sebab itu saudara atau adikku, penegakan hukum itu yang lebih penting. Minimal ada 2 dasar kebijakan utama dari penegakan hukum, yaitu pertama tentang kepastian hukum bagi dunia usaha.
kepastian hukum bagi investor, kepastian hukum bagi pebisnis. Karena sekarang ini kenapa Indonesia jatuh di dalam penilaian dunia internasional dalam pemberantasan korupsi, itu karena antara lain yang paling parah tidak ada kepastian hukum. Orang sudah mendapat izin usaha penerbitan, udah usaha pertambangan, udah dapat sah, nanti datang pejabat baru diberikan lagi di atasnya, datang pejabat baru diberikan lagi di atasnya, sehingga kacau. Semuanya mendapat bagian dari itu. Ini yang sedang kita tangani sekarang. Kepastian hukum bagi dunia bisnis. Tetapi juga jangan lupa ada sisi yang kedua, perlindungan hukum bagi rakyat kecil. Jadi penegakan hukum itu ujungnya dua. Satu, kepastian bagi yang di atas. Yang kedua, perlindungan bagi yang di bawah. Nah, ini berkait, tadi tidak ada kepastian hukum, saya ingin memberi contoh yang sekarang sedang terjadi di Rempang, Batam. Itu masalah kepastian hukum karena tahun 2004 pemerintah sudah memberi kepastian hukum kepada satu entitas usaha swasta. Investasinya 381 triliun. Ini pergi karena uangnya belum ada. Nah, ketika orang ini pergi, dibuatkan izin-izin dan kontrak baru dengan perusahaan lain, sehingga ketika akan masuk jadi kisruh, masyarakat menjadi sulit diberi pengertian akhirnya karena ternyata ini tidak ada kepastian di atas, lalu yang di bawah tidak mendapat perlindungan hukum. Jadi yang atas harus ada kepastian, yang bawah harus mendapat perlindungan. Itu nasihat saya yang pertama. Yang kedua, jangan memburu jabatan. Bahwa orang bekerja untuk berkontestasi, iya. Itu adalah sunnatullah, tugas manusia berkontestasi. Tapi jangan berburu jabatan, karena ketika kita berburu jabatan biasanya caranya kotor. Terima jabatan itu sebagai amanah. Maka dulu Nabi itu pernah didatangi oleh seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Samurah. Abdurrahman bin Samurah dibilang oleh Rasul, kamu saya beri tugas. Selama ini kamu kok suka minta-minta tugas, tapi sekarang saya beri tugas dengan satu pesan. La tas'alil imaroh. Fa innaha in u'titaha bimas'alah wukilta ilaiha wa innaha in u'titaha bi ghairi masalah wa'inta alaiha. Abdurrahman, kamu jangan buru jabatan, jangan kejar. Karena kalau kamu dapat jabatan itu asal mengejar, mungkin dengan menyuap, mungkin dengan menteror orang, maka saya bebankan tugas itu kepadamu dan saya tidak akan membantumu, sehingga boleh jadi kamu akan gagal. Tetapi manakala kamu terima jabatan itu karena amanah, bukan karena kamu minta, bukan karena kamu mengejar, u'inta alaiha, akan saya dampingi kamu agar sukses tugasmu dan selamat perjalanan hidupmu. Nah, saudara, oleh sebab itu saya katakan kepada adik saya ini dan kepada kita semua, tentu saja kalau Allah mau, apapun bisa terjadi. Saya dulu orang desa, tadi sama tuh riwayat hidupnya. Desa kecil, cari makan ya, saya pegawai kecil di kantor kecamatan, golongan 2A, pensiun pula gitu, susah, tidak ada membayangkan. Tetapi ya kita bekerja baik-baik, berusaha untuk kontestasi, berprestasi, akhirnya ya bisa jadi dosen, bisa jadi guru besar, lalu bisa jadi menteri dulu, dan dari saat saya jadi menteri itu terus berjalan
tanpa saya buru, tapi berkontestasi ya, tapi memburu secara tidak sehat itu enggak. Karena di dalam, ini yang terakhir, dalam Al-Quran itu disebutkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ridho untuk melakukan sesuatu, memberi sesuatu kepadamu, sesuatu kamu akan saya berikan, kata Allah, maka Allah tinggal berkata kun fayakun, jadilah engkau wahai jabatan, dan melekatlah pada siapa yang dikehendaki. Nah, itu pesan moral kepada siapapun yang ada di sini. Bahkan saya dulu begini, saya dulu demonstran, suka demo gitu. Zaman Orde Baru itu, saudara, orang seperti saya tuh sudah masuk daftar hitam, baik di Kodim maupun di Kemendikbud. Pada waktu itu di zaman Orde Baru tuh, yang nakal-nakal tuh mau sekolah mau apa sulit. Tapi tadi dalam surat Yasin, kalau Allah mau kun fayakun, yang kalau dalam bahasa Arab biasa yang bukan di surat Yasin disebutkan begini, idza aradallah syai'a hayya'a asbaba. Kalau Allah menghendaki terjadi sesuatu, meskipun itu tidak masuk akal, diciptakanlah sebab-sebabnya agar itu terjadi. Seperti saya katakan tadi dulu, siapa yang membayangkan kok Mahfud bisa jadi menteri? Siapa? Tidak ada yang kenal. Pak Arief tidak kenal saya, Pak Yuliandri tidak kenal, semuanya profesor tidak ada yang kenal, tahu siapa itu. Tapi Allah menciptakan sebab, terjadi reformasi, pemerintahan ganti, Gus Dur jadi presiden. Nah, Gus Dur ini kan agak nyeleneh, dicari diangkat aja menteri lucu-lucuan. Sehingga yang diangkat malah orang yang tidak tepat untuk jadi menteri itu Mahfud tuh. Diangkat tuh jadi menteri pertahanan, orang se-Indonesia ribut. Tapi Allah menciptakan sebab. Wah, ini jadi. Gimana caranya jadi? Kalau yang jadi presiden misalnya Pak Muhammad Nasih, tidak bakal ngangkat Muhammad Mahfud. Mahfud itu siapa kan gitu. Tapi diangkat presiden Gus Dur. Nah, ini aneh kan? Nah, dia kenal saya. Dipanggil, saya suruh jadi menteri. Malah sesudah itu dapat bonus lagi kan, jalan terus kemana-mana, menteri 2 kali ke DPR, ke MK, ke mana lagi sekarang di Surabaya. Di sini perjalanan hidup itu ya selalu ditentukan oleh kehendak Allah, bercampur usaha kita. Saya mengucapkan terima kasih atas simpati dan kehadiran hadirin sekalian ini, para guru besar yang dibesar. Banyak ini yang tadi merupakan ya semacam teman kader adik saya seperti Prof. Bayu itu udah jadi profesor, sering diskusi, Bu Nekmah. Banyak ini Pak Yuliandri dan yang banyak di sini yang saya ikut dulu melahirkannya juga sebagai doktor gitu. Termasuk sayang Pak Saldi Isra itu dulu juga. Saya tapi tidak datang hari ini karena kesibukannya, sehingga saya merasa punya banyak teman di berbagai kampus ini. Dan saya berharap hanya itu tadi, integritas moral. Kalau ilmu gampang, Anda bisa kalah dengan mahasiswa kalau urusan ilmu itu zaman sekarang. Tapi integritas moral itu sekarang yang diperlukan oleh negeri ini. Selamat adikku Profesor Siti Marwiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.